Selamat pagi, terima kasih terlebih dahulu kepada panitia atas undangan ini. Mungkin saya mempersilakan Pak Paul ke depan, Principal Advisor untuk GTZ Health di Indonesia untuk beberapa. Would you like to say something? No? Di-reject saya, kesian. Okey, lanjut saya 30 minit. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahawa saya orang Malaysia, maka bahasa saya mungkin masih dalam transisi ke dalam bahasa Indonesia. Mohon kalau tidak begitu jelas ditanyakan nanti sahaja ya. Saya dari program PATH, Policy Analysis dan Formulation. Ini program bantuan Jerman kepada pemerintah Indonesia, bilateral cooperation, untuk membantu bantuan teknis kepada Kementerian Kesihatan untuk mengembangkan sektor kesihatan. Khususnya saya in charge untuk sektor health information system. Maka saya bekerja dengan sangat kuat dengan Ibu Jane Sopadi dari presentasi kemarin. Mungkin anda ingat semua yang dipaparkan itu. Diharapkan kita bisa bersama-sama mencapai semua, daripada PP-nya kepada Renstra, kepada pedoman etc. ya. So hari ini apa yang saya ingin sampaikan adalah daripada pengalaman GTZ. Projek ini di Aceh sebenarnya sudah selesai, tetapi dalam forum seperti ini saya ingin menyampaikan message yang saya sangat-sangat percaya, iaitu kebanyakan kelemahan daripada inisiatif SIM-nya bukan dari segi pengadaan, bukan dari segi teknologi. Semua itu kita sudah ada, kita sudah pandai, teknologi sudah murah, sistemnya ada, berbagai-bagai vendor dan sistem di Indonesia ini. Tetapi saya ingin menyampaikan pengalamannya khusus dari segi proses implementasi, project management. Itu yang saya percaya selalu menjadi kelemahan yang paling kritis dan menjadi punca kematian projek SIM daripada pengalaman saya banyak. So yang ini adalah titlenya ya, menghindari kesulitan dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen kesihatan atau HMIS yang kita panggil kodenya Hospital Management Information System atau Health Management Information System. Okay. Tidak jalan. Okey. Sedikit mengenai projek GTZ di Aceh. Ia adalah sebahagian daripada program rekonstruksi pasca tsunami dukungan daripada pemerintah Jerman. Projeknya untuk 5 tahun, dan untuk komponen kesehatannya sendiri ada beberapa area of concentration untuk bantuan teknis ini ya, bermula daripada reorganisasi struktur manajemen untuk semua dalam sektor kesihatan, iaitu manajemen rumah sakit, manajemen dinas contohnya, quality management, sumber daya manusia mengembangkan programnya, dan juga Renstra membantu mitra-mitra kita dalam membuat Renstra. BLU juga membantu. Dengan senang kita bisa melaporkan Rumah Sakit Bandar Aceh, Zainal Abidin di Bandar Aceh yang diwakili hari ini oleh Ibu Neneng Desiana. Itu dengan kerjasama GTZ kita sudah bisa mendapat status BLU sejak awal tahun ini. So itu merupakan satu milestone yang cukup penting untuk kita. Dan of course dalam projeknya ada sistem informasi management ya. Bila kita bilang improve management, saya rasa kita tidak bisa lari daripada IT atau SIM-nya sendiri, baik untuk puskesmas, dinas ataupun rumah sakit. Yep. So dalam komponen SIM-nya sendiri ada dua komponen besar dalam projek ini, iaitu satu SIM untuk RS dan SIM untuk puskesmas sehingga dinas kabupaten kota dan juga dinas provinsi. Contohnya untuk SIM RS itu dengan dukungan GTZ itu kita mengadakan, mengimplementasi dan manage projek implementasi di dalam 5 rumah sakit seluruh Aceh, bermula dengan provinsi dan 4 rumah sakit daerah. Ia merupakan satu SIM yang terpadu yang ada 8 modul, dan software itu kita
dibeli dengan tender nasional dan itu merupakan sebuah software lokal, provider lokal ya. Dan dari segi puskesmas, Simpusnya sendiri sedikit berbeza. 10 dinas, lumayan besar area of coverage-nya, sampai hampir 87 puskesmas, dan kerjasama dengan satu NGO Jerman namanya Malteser International. Dan ini sedikit berbeza, ini kita beli, ini dikembangkan oleh Maltesernya sendiri. Maka kita ada pengalaman dari dua sisi. So, saya tidak akan membicarakan mengenai sistem apa yang bagus, aplikasi apa, kerana saya rasa semua anda faham dan tahu jelas mengenai SIM. Maka hari ini saya mau membicarakan cuma pembelajarannya. Dan ini saya sudah kategorikan ke dalam 4 bidang ya. Lingkungan dan infrastrukturnya dari segi pengadaannya, implementasi, dan juga daripada mitra kerjasama kita. Pertama, mengenai lingkungan dan infrastruktur, apa yang kita belajar daripada pengalaman selama 5 tahun kita di Aceh khusus untuk SIM ini adalah mengenai masalah akses geografi. Banyak mungkin kita mendengar projek-projek yang cukup bagus, semuanya berjalan dan sistem yang connected online segala macam. Tetapi di Aceh dan saya rasa di kebanyakan Indonesia ini, kita masih ada permasalahan yang sangat basic, iaitu akses ke dalam lokasinya sendiri. Puskesmasnya cukup jauh, cukup sulit, harus daripada kota yang terdekat, dan ini ada dampaknya ke dalam proses implementasi anda dan juga dalam proses dukungan maintenance dan operasional ke depan. So yang pertama harus dipikirkan, jangan kerana dananya masuk atau kita ada projek kita bilang okey, semua kita mau kasih SIM RS. Anda harus pikirkan, kalau kita mau membuat SIM, harus instalasinya gimana, harus operasional gimana, itu semua harus dipikirkan, khususnya dari segi akses geografinya. Kedua, yang sangat-sangat basic, permasalahan listrik. Mungkin dalam forum ini kita tidak dengar bahawa semuanya sistem yang bagus, sudah ada internet segala macam, tetapi hakikatnya, reality di lapangannya adalah banyak daripada puskesmas itu seperti ini ya. Bukan saja tidak ada listrik, tetapi mau masuk sahaja selalu tanpa jalan yang cukup bagus, dan tanpa listrik of course ya, anda letak komputer tidak bisa jalan. Dan juga bukan saja dia ada listrik, tetapi harus dievaluasi dari segi keterbatasan ketegangan ya, voltage and things like that. Kerana daripada pengalaman kita cukup banyak yang rosak gara-gara ini. Dan of course ruang kerja dari segi meja kerusi, tempat kerja yang nyaman, semua itu harus dipikirkan sebelum anda memulakan projek ini. Semua ini daripada kita belajar the hard way. Kerana waktu projek Jerman masuk, dengan optimis kita bilang okey, semua 120 tambah kurang puskesmas di dalam program kita. Akhirnya setelah 6 bulan perencanaan, maka turun kepada 86, kerana ternyata tidak mungkin. Dan mesejnya juga, jangan gara-gara anda satu hal bilang bahawa saya mau masukkan IT dan itu saja objektif anda. Akhirnya anda harus pikirkan masukkan IT untuk apa. Kalau puskesmas itu cukup jauh, setiap hari dia cuma 20 pasien, sistem manualnya jauh lebih bagus dengan sistem IT. Jadi tidak ada alasan kenapa wang harus diinvestasi. Kedua, topiknya mengenai pengadaan. Now, anda daripada banyak hari ini pagi, I think a lot of the academic institution ya. Tetapi kalau anda daripada dinas atau rumah sakit, anda bakal melanjutkan projek, dan ini adalah apa yang anda harus pikirkan. Dari segi mitra ini dilihat dari segi GTZ sebagai dukungan donor ya. Jadi mitra di sini adalah counterpart kita dari segi rumah sakit atau dinas segala macam. So yang pertama kita dapati bahawa kita harus melibatkan secara aktif dan mitranya harus bertanggungjawab. Kalau tidak, ia akan menjadi satu projek donator tanpa di sini kepemilikan penuh, sense of ownership ya. So that's pertama yang kita belajar.
dari segi mencari vendor yang cukup efektif, penyedia IT di sini. Pertama yang kita belajar itu harus lokal, atau kalau dia internasional, di sini terlokalisir, localize ya. Kalau dia internasional, IBM atau apa, nggak masalah. Cuma pastikan sebelum anda kasih mereka kontrak, haruskan mereka faham apa itu Jamkesmas, apa itu Areal 1, Areal 2, supaya anda tidak membazir waktu anda dalam projek implementasi. Nanti 40% waktunya anda mengajar dia apa itu sistem kita di Indonesia. So that's something harus anda pikir sebelum mendapatkan kontrak. Pastikan mereka ada riwayat teknis yang cukup bagus ya, iaitu evaluasi anda harus melihat vendor itu, jangan vendor kecil, perusahaannya di rumah, contoh seperti itu. Bukan saya tidak mendukung vendor startup baru atau apa, tetapi kalau anda mau investasi uang yang cukup besar, cukup banyak, kebanyakannya 1-2 M untuk membeli hardware, membeli software segala macam ya. Jadi pastikan investasi anda itu menuju kepada satu institusi yang cukup berpengalaman dari segi keuangannya dan juga pengalaman teknisnya. Pastikan sudah ada contohnya produknya sudah dikembangkan penuh, mempunyai catatan dan ada reputasi dan banyak instalasi sudah dipakai, supaya anda jangan menjadi guinea pig ya. Kecuali anda ada negosiasi dengan mereka dengan harga yang murah, kita sama-sama mengembangkan, okey, itu strategi yang berbeda. Tetapi kalau itu bukan strategi anda, pastikan semua ini dipikirkan dan dievaluasi ya. Dan sangat penting di sini garansi dan jaminan pemeliharaan ya. Pastikan anda beli, dan hasil dari presentasi kemarin itu total cost of ownership. Jangan masuk projek fikir bahawa ia cuma beli lisensi dan beli kos implementasi dan hardware, tetapi untuk operasionalnya itu anda juga harus pikirkan, dan juga paling penting jaminan pemeliharaan daripada mereka, supaya tidak terjadi hit and run. Mungkin IT itu sangat common, setelah selesai anda bayar dia, sudah call dia tidak mau datang lagi. Dan IT itu anda harus pakai selama setahun, selama 2 tahun sebelum anda bisa melihat sistemnya berjalan seperti apa. Dan seluruh proses ini pastikan anda didukung dalam tim panitia anda itu ada tenaga keahlian teknik dari segi manajemen, kerana ini bukan projek IT ya, bukan projek IT sahaja. IT itu, komputer itu cuma salah satu daripada alatnya. Dari segi manajemen kesihatan atau rumah sakit harus ada, teknis IT juga harus ada, dan of course semua orang di sini health informatics ya, health information system.